dari Universitas Nias, kami kelompok 9 ingin membahas tentang materi listrik dan magnet. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai listrik. Listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-harinya. Energi listrik ini digunakan dan dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai alat elektronik yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Secara umum atau dalam Kamus Bahasa Indonesia, listrik dapat diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Di mana listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statik dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan sebuah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan yang dikandung benda tersebut dapat positif atau juga negatif. Setiap atom mempunyai inti atom yang terdiri atas elektron dan proton yang mengitarinya. Proton mempunyai muatan listrik yang bersifat positif, sedangkan untuk elektron mempunyai muatan listrik yang bersifat negatif. Nah, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau permukaan benda. Muatan listrik akan terus ada hingga benda tersebut kehilangan arus listrik atau dengan cara melepaskan muatan listrik. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa listrik statis tidak mampu mengalir dari tempat satu ke tempat lain. Hal ini berbeda dengan listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis dengan cara muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik adalah coulomb dan satuan waktu adalah detik. Kuatnya arus pada rangkaian bercabang maka sama dengan kuatnya arus yang masuk dengan kuatnya arus yang keluar. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya yang berjudul besaran-besaran listrik. Besaran-besaran listrik ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu tegangan listrik, hambatan listrik, arus listrik, gerak listrik, kapasitasi, muatan listrik, dan induktansi. Nah, pertama kita akan membahas bagian-bagian dari besaran-besaran listrik, yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik ini adalah perbedaan potensial listrik yang terjadi pada dua titik yang ada dalam satu rangkaian listrik. Tegangan listrik ini dinyatakan satuannya yaitu volt, kemudian dihitung atau diukur dengan menggunakan voltmeter. Kemudian yaitu hambatan listrik. Hambatan listrik ini adalah perbandingan tegangan suatu alat elektronik listrik dengan arus listrik yang melaluinya. Hambatan listrik ini dapat juga dinyatakan dalam satuannya yaitu ohm atau diukur dengan menggunakan ohmmeter. Nah, selanjutnya yaitu arus listrik. Arus listrik itu merupakan jumlah muatan listrik yang muncul karena adanya sebuah pergerakan pada elektron dalam satu rangkaian listrik. Besaran pada arus listrik ini dapat juga dinyatakan dengan menggunakan satuan ampere. Selanjutnya diukur dengan menggunakan sebuah alat yaitu ampermeter. Selanjutnya yaitu gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik ini adalah besaran-besaran listrik yang bisa diubah menjadi bukan listrik ataupun besaran energi lainnya yang bisa diubah menjadi energi listrik. Besaran gaya gerak listrik ini juga dapat dinyatakan dalam satuan volt. Selanjutnya diukur dengan menggunakan sebuah alat voltmeter. Nah, selanjutnya yaitu kapasitasi. Nah, kapasitasi ini adalah takaran jumlah muatan listrik yang bisa dicadangkan sebagai potensial listrik yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh sebuah benda. Mengandung listrik yang bisa membuatnya mengalami gaya tertentu terhadap benda listrik yang ada di sekitarnya. Suatu muatan listrik dinyatakan menggunakan satuan Coulomb.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada induktansi. Induktansi merupakan sebuah sifat rangkaian pada elektronika yang mampu membuat energi potensial listrik secara proporsional terhadap arus listrik yang ada pada sebuah rangkaian listrik tersebut. Sekarang kita masuk pada medan listrik. Medan listrik merupakan sebuah daerah yang mempunyai muatan listrik atau gaya listrik. Atau bisa disebut medan listrik adalah suatu daerah di mana gaya listrik masih bekerja. Medan listrik merupakan suatu energi listrik yang timbul karena adanya muatan listrik dalam suatu benda tersebut. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada medan listrik. Medan listrik memiliki nilai dan arah tergantung pada jenis muatan listrik. Arah medan listrik adalah 1. Apabila muatan listrik positif, maka arah medan listrik keluar muatan. 2. Apabila muatan listrik negatif, maka arah medan listrik ke dalam muatan. Komponen-komponen medan listrik yaitu gaya listrik, yaitu interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak pada muatan. Arah medan listrik yaitu poros yang melalui partikel bermuatan listrik dan titik dalam ruang yang berinteraksi pada muatan listrik. Intensitas atau magnitude yaitu ukuran faktor yang mewakili suatu bidang. Garis medan listrik atau garis khayal yaitu garis yang terbentuk dan mengarah pada titik yang serupa dengan arah medan listrik tersebut. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada rumus medan listrik. Di mana rumus medan listrik yaitu E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Di mana E adalah kuat medan listrik dengan satuan N per C, dan K sama dengan konstantan Coulomb dengan satuan N M kuadrat per C kuadrat, di mana Q adalah besaran-besaran listrik dengan satuan Coulomb atau C. R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu dengan satuan M. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain sekitar yang memiliki sifat khusus. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat dapat memengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitar. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet paling besar. Sekarang kita masuk medan magnet. Medan magnet membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya ada di kutub B kutubnya saja, namun gaya magnet dapat timbul di sekitar magnet. Daerah magnet memiliki gaya magnet biasa disebut dengan medan magnet. Magnet memiliki dua kutub utama, yaitu diantaranya kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar. Kita masuk bagian B, medan magnet membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya ada di kutub-kutubnya saja, namun gaya magnet dapat ditimbul di sekitar magnet. Daerah magnet memiliki gaya magnet biasa disebut dengan medan magnet. Sekarang bagian C. Magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki kutub utama, diantaranya kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet paling besar. Masuk di bagian D. Kutub magnet tidak dapat ditarik, menarik, atau akan tolak menolak. Gaya magnet memiliki gaya tarikan dan gaya tolakan. Apabila kutub yang sama didekatkan, akan saling tolak menolak. Begitu sebaliknya, jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka dengan begitu akan saling tarik menarik. Sekarang kita masuk bagian E. Sifat magnet dapat hilang. Sifat lain dari magnet yakni dapat menghilang atau melemah. Hal ini disebabkan adanya pembakaran jatuh secara terus-menerus pada magnet tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis bahan magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik, ferromagnetik, dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik, ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet. Magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termaksud bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh, bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel. Bahan non-magnetik terbagi atas
Pragmatik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Macam-macam bentuk magnet. Magnet yang dapat ditemukan ada berbagai macam bentuk. Perbedaan bentuk magnet ini karena magnet masing-masing dibuat dengan tujuan serta kegunaan yang berbeda-beda. Secara umum, bentuk tetap magnet ada 5. Kelima bentuk tetap magnet tersebut meliputi magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Magnet silinder, bentuk magnet ini menyerupai tabung panjang. Magnet jarum, bentuk magnet ini menyerupai jarum. Kompas dengan kedua ujung atau kutub magnetnya lebih runcing. Magnet cincin, magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Magnet U, magnet landam, magnet ini berbentuk seperti kapal kuda atau serupa dengan huruf U.